memang di video kedua kita emang sudah belajar tentang sedikit ya, bukan belajar tapi sedikit belajar tentang yang namanya middleware. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita pelajari sekarang lebih dalam. Oke. Yang pertama, ketika misalnya kita lihat change password tadi yang ada di, coba kita lihat dulu dia di sini account/password. Ketika misalnya kita copy dan kita keluar, kita paste lagi. You know what? Dia bisa akses all password meskipun dia tidak login. Yang artinya ketika misalnya kita masukkan ini, maka dia akan error. Ya kan? Iyalah katanya password confirmation. Coba kita masukkan password confirmation dengan betul dan ini kita masukkan asal-asal, kita change. Jelas jika Anda lihat, trying to get property password of non-object. Ya, wajar. Karena dia tidak dapat menemukan out user, ya kan? Kenapa seperti itu? Ya, dia mengharapkan authenticated user sebenarnya. Namun kita tidak memberi dia pengetahuan bahwa sebenarnya kau harus login dulu baru kau bisa akses password ini. Nah, sebenarnya tidak seperti itu, ya kan? Nah, oleh karena itu, di sini coba dulu kita implementasikan caranya bisa langsung di web.php. Ya kan, kita bisa buat di sini grup misalnya, ya kan, root middleware, kita bisa di sini misalnya out, ya kan, kita kasih grup. Nantinya ketika misalnya Anda ingin memasukkan apapun ya page yang sifatnya itu protected atau yang harus melakukan autentikasi, maka Anda bisa masukkan ke dalam grup middleware yang ini. Sehingga sekarang kita refresh di browser, dia maka langsung akan ke login page. Nah, tapi ketika Anda tidak suka menggunakan cara ini atau menurut Anda ini tidak bagus atau jelek gitu, Anda bisa langsung pergi ke password controller dan ikuti cara yang direkomendasikan, yaitu adalah membuat constructor. Anda bisa buat di sini public function construct dan di sini kita bisa buat access this middleware out. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita refresh di browser, hasilnya sama saja. Coba kita kembali. Nah, kita bahkan tidak bisa kembali, kita enter aja, maka dia akan langsung pergi ke login page kembali. Oke, cool. Tapi saya biasa melakukannya tidak di constructor atau tidak di controllernya, melainkan saya biasa melakukan seperti ini. Karena saya rasa untuk controller itu tugasnya udahlah itu aja lah, nggak usah yang lain-lain gitu. Artinya resource saya sudah cukup gitu. Nah, ketika misalnya sudah seperti itu, ya kenapa tidak kita lakukan seperti ini gitu. Bukan tidak dia kasih akses kita untuk melakukan middleware-nya di web.php atau di root-nya. Lanjut kita akan pergi ke navbar. Ya kan kita akan berbicara tentang directive dulu. Sebenarnya juga saya sudah membahasnya, namun coba dulu kita clearkan saja dulu ya. Untuk layout di sini ada app.php. Ya kan? Ketika misalnya Anda ingin accept nama user yang sedang login, coba dulu saya loginkan satu orang. Siapapun itu, ya. Saya sudah login sebagai Irsyad. Dan ketika misalnya Anda ingin panggil username-nya di sini atau name-nya atau emailnya bisa saja. Ya kan, dengan cara jika kita lihat pada app.php, karena di sinilah navigation-nya. Dan Anda tahu ketika misalnya saya menggunakan Laravel, navigation ini biasa saya masukkan ke dalam komponen. Bagaimana jika kita lakukan langsung? Ya, coba dulu kita buat di sini satu folder dengan nama komponen dan di sini kita buat navbar.php. Sehingga yang tadi di app.php untuk navigationnya kita bisa cut dan kita pastikan navbar.php. Nah, sekarang bagaimana cara kita akses di layout? Sebenarnya kita bisa menggunakan dengan cara include, tapi yaudahlah, coba kita pelajari dengan menggunakan anonymous component pada Laravel. X navbar tab. Kita refresh di browser, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan. Namun sekarang Anda sudah mempunyai navbar component. Oke, tapi sebenarnya Anda juga tidak tahu bahwasanya ketika misalnya Anda ingin membuat sesuatu yang ada yang dinamiknya di sini, ya, contohnya entah itu fetching data dari database misalnya, Anda bisa langsung membuat komponennya langsung directly dari terminal. Jika saya buat sini artisan, untuk make keyword di sini ada yang namanya komponen, ya, ini dia komponen create new component class. Misalnya coba seperti ini, make komponen sebenarnya tidak ada hubungannya dengan out, tapi saya hanya menjelaskan kepada Anda bahwa sebenarnya Anda bisa membuat komponen dari terminal. Ini apa nih? Artisan maksudnya ya. Artisan make component something, misalnya seperti itu. Dan sekarang seandainya kita lihat di something, di komponen langsung dia masuk otomatis something di sini, dan dia juga sudah ada di HTTP. Oh, bukan di HTTP, di view. Ya, di sini ada view komponen. Nah, di sini something.php.
Jadi ketika misalnya ada sesuatu yang mungkin mau Anda render dari database, silahkan compact di sini. Jadi tidak perlu lagi menggunakan yang namanya Upspace Spider untuk melakukan atau View Composer untuk melakukan itu. Oke, silahkan hapus karena kita tidak membutuhkannya juga ya. Tapi ketika misalnya Anda tidak mempunyai action atau Anda tidak mempunyai data dinamik dari database atau dari manapun, Anda tidak perlu melakukan dari terminal. Dari sini sudah cukup gitu. Yang penting kan jika kita lihat di sini sekarang dia juga sudah bisa diakses. Oke. Itu hanya untuk pemberitahuan ketika misalnya tidak tahu. Coba lu kita scroll ke bawah ya. Di sini agak berantakan hanya karena formatter saya kurang bagus. Ada nggak rekomendasi untuk formatter Laravel Blade ya? Karena apa yang sekarang ini dia membuat ini satu lane gitu. Saya tidak suka, dia lebih suka seperti ini. Nah, jika kita lihat di sini ada guess dan di sini juga ada else. Nah, guess ini artinya ketika misalnya Anda belum melakukan login, maka yang muncul adalah login dan register. Di sini dia buat root hash register yang tuanya memastikan bahwa sebenarnya dia bisa diakses atau tidak gitu. Nah, di sini else. Nah, ketika misalnya sudah login, maka ini yang muncul. Ketika misalnya saya buat di sini misalnya username, kita refresh di browser, maka yang muncul adalah username-nya. Kita buat di sini email, maka yang muncul adalah emailnya. Ya kan? Itu hanya untuk pengetahuan basic. Dan ketika misalnya Anda ingin membuat something di sini, misalnya saya buat di sini nav item. Kita buat sini misalnya angkor dengan nav link, ya kan? Kira-kira seperti itulah. Coba kita buat sini dashboard, misalnya seperti itu. Nah, ketika Anda ingin memastikan bahwa dashboard ini muncul ketika misalnya usernya sudah login, maka itu dengan cara directive out, ya. Ketika misalnya saya log out, maka dia akan muncul juga di sini. Tapi ketika misalnya kita buat seperti ini, misalnya if out, kita buat sini check, ya kan? Dan di sini kita and if kita refresh, maka dia akan sudah hilang. Maka setelah kita login, maka dia akan muncul dashboard di sini. Tapi itu bisa dipersingkat dengan cara out, ya kan? Jadi jika Anda ingin membuatnya seperti out check tadi, bisa menggunakan directive out. Nah, kemudian kebalikannya ketika misalnya Anda ingin tidak memastikan dia login, Anda buat di sini if not, ya kan, out check, ya kan, kira-kira seperti itulah. Sorry, kita buat dulu bagus-bagus biar supaya Anda bisa melihatnya. Cek. Nah, ketika misalnya Anda tidak suka menggunakan cara ini, maka lakukan cara kedua dengan cara guess. Dan ini bisa Anda hilangkan totally. Oke? Seperti itu saja sih. Tidak ada yang lebih bagus ini. Namun ketika Anda tidak tahu, ya Anda tahu sekarang. Ya kan? Coba kita bahas ini misalnya. Out. User. Name. Refresh. Maka sini muncul nama saya. Dan ketika misalnya juga tidak suka menggunakan seperti ini, Anda bisa menggunakan function seperti ini. Refresh, maka dia sama saja hasilnya. Sama seperti di password tadi. Ketika misalnya ada di sini, saya tidak perlu import yang namanya out class. Kenapa? Hanya karena di sini saya menggunakan function. Sebenarnya ketika misalnya saya ganti pun ini menjadi seperti ini, juga bisa. Tapi ada syaratnya. Anda harus use out di sini. Atau pesatnya. Oke, itu saja sih. Kita kembalikan aja karena ada function kok. Jadi tidak perlu import segala. Oke, saya rasa untuk seri ini saya rasa sudah komplit ya. Sebenarnya change password itu pun ya bonus termasuk ya kan, bukan termasuk dalam autentikasi juga. Tapi ya udahlah, karena itu memang selalu sering dipakai oleh aplikasi, maka kita adakan juga. So, that's video for this lesson. I see you next time guys.